Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heri Nudianto, Eskom MTI, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman kelompok saya dari kelompok 7. Kami pada malam hari ini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi transformasi digital dengan judul website. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Salsam Muslimatus Syifa dengan NIM 4085, yang kedua ada Aprilia Putri Anjani dengan NIM 4132, dan yang ketiga ada saya sendiri, Nur Itani Rohmati dengan NIM 4133. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang pertama mengenai website 1.0. Pengertiannya adalah inovasi awal dalam teknologi web yang menciptakan gelombang revolusioner dalam internet, mengubah fundamental dalam industri dan media beroperasi. Tahap awal pengembangan World Wide Web pada era 90-an hingga awal 2000-an, pada periode ini web masih dalam tahap perkembangan. Web 1.0 secara umum dapat dikarakterisasi oleh konten statis dan interaksi terbatas antara pengguna dan situs web. Mayoritas situs web hanya berfungsi sebagai penyedia informasi yang dipublikasi secara satu arah tanpa adanya mekanisme partisipasi pengguna. Fitur-fitur utama web 1.0. Yang pertama ada halaman beranda, kedua menu navigasi, ketiga halaman produk atau layanan, keempat halaman kontak, kelima halaman tentang kami. Selanjutnya ada contoh website 1.0. Yang pertama, GeoCities adalah sebuah layanan host web yang saat ini hanya tersedia di Jepang. Kedua, ada Yahoo, adalah sebuah perusahaan internet ternama yang berpusat di Suni Valley, Amerika Serikat. Ketiga, ada Cable News Network atau CNN. Jaringan berita kabel adalah sebuah saluran berita kabel asal Amerika Serikat yang didirikan tahun 80 oleh konglomerat media asal Amerika. Keempat, ada Amazon.com, adalah multinasional teknologi perusahaan Amerika yang berfokus pada e-niaga, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Kelima, ada theglobe.com, adalah startup internet yang didirikan pada tahun 95 oleh siswa Cornell Stephan Paternotte dan Todd Grieselman. Selanjutnya ada kelebihan web 1.0. Yang pertama, memiliki desain yang sederhana dan terbatas pada tampilan teks dan gambar statis. Kedua, cenderung lebih stabil dan kurang rentan terhadap masalah keamanan. Ketiga, lebih fokus pada penyampaian informasi dan konten. Keempat, cenderung lebih mudah dibaca oleh mesin pencari. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, biasanya menampilkan konten yang statis, artinya pengguna hanya bisa melihat dan membaca. Kedua, tidak menawarkan kemampuan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan situs web. Ketiga, tidak mampu menyediakan pengalaman personalisasi yang signifikan. Yang terakhir, pada masa web 1.0, pembaruan konten situs web umumnya memerlukan pengetahuan teknis dan keterlibatan. Selanjutnya ada website 2.0. Pengertian dari website 2.0 adalah layanan jaringan sebagai platform yang menjangkau semua perangkat yang terhubung ke internet. Pengertian ini berasal dari salah satu inovator asli di balik konsep tersebut, yaitu tim O'Reilly dan O'Reilly Media. Pengertian lain dari Web 2.0 adalah sebuah aplikasi program yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform serta aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus dengan selalu memperbaharui kualitas perangkat lunak dan layanannya. Pembaharuan ini dilakukan dengan maksud agar semakin baik dan semakin banyak orang yang menggunakannya, mengambil dan mencampur data dari berbagai sumber,
termasuk pengguna individu, sambil menyediakan sendiri data dan layanan dalam bentuk yang memungkinkan penggunaan oleh orang lain dengan efek jaringan melalui prinsip partisipasi dan dapat melampaui metafora dari Web 1.0. Contoh dari Web 2.0, yang pertama ada blog, kemudian yang kedua ada microblogging, yang ketiga ada Volksonomis atau Delicious, yang keempat ada Wikis atau Wikipedia, yang kelima ada jejaring sosial, dan yang keenam ada YouTube. Selanjutnya yang ketujuh ada aplikasi web, kemudian yang kedelapan ada Google Maps, dan yang terakhir ada layanan hosting konten. Komponen 2.0. Komponen utama dari website 2.0 adalah Ajax. Ajax adalah teknik kode script ringan yang mampu mengubah wajah web. Ajax mampu mengubah dan memperbaiki pendekatan berorientasi halaman ke delivering web content. Hal tersebut dibangun dengan Hypertext Markup Language atau HTML telah berevolusi ke Dynamic HTML yang menggabungkan teknologi lain seperti JavaScript dan Cascading Style Sheet atau CSS dengan HTML untuk menyediakan konten pengguna yang dinamis. Pengguna saat ini tidak lagi puas dengan tampilan sederhana yang berupa dan informasi grafis berbasis browser. Selanjutnya, infrastruktur yang mendasari website 2.0 adalah SOAP atau Simple Object Access Protocol, yang telah menjadi protokol utama dalam layanan web selama dekade terakhir. Namun sayangnya, SOAP jarang digunakan oleh para pelaku bisnis. Mereka lebih memilih REST karena lebih mudah diimplementasikan. Walaupun REST lebih mudah diimplementasikan daripada SOAP, akan tetapi REST kurang aman karena memaksakan protokol keamanan seperti SOAP. Itulah alasan REST sesuai untuk URL publik, tapi tidak baik untuk jalur data rahasia antara klien dan server. Kelebihan dari website 2.0 yang pertama adalah peningkatan komunikasi melalui aplikasi web. Hal ini meningkatkan tingkat interaktivitas, kolaborasi, dan pertukaran pengetahuan. Yang kedua, informasi dapat diekstrak dengan mengikuti berbagai sumber informasi yang ada. Yang ketiga, website 2.0 membawa tingkat kesetaraan tertentu. Semua individu memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan pandangan dan memberikan komentar. Yang terakhir, kecepatan pengiriman informasi di Web 2.0 juga dapat menghasilkan akses yang lebih cepat terhadap pembaruan terkini. Selanjutnya, kelemahan dari Web 2.0, ketika internet berfungsi lebih seperti wadah terbuka, muncul sejumlah kelemahan yang signifikan. Melalui ekspansi media sosial, kita telah menyaksikan peningkatan kasus seperti penguntitan online, doxing, pelecehan virtual, pencurian identitas, dan berbagai kejahatan online lainnya. Yang terakhir, meningkatnya risiko kebingungan mengenai mana yang fakta dan mana yang hoax, dikarenakan setiap orang dapat memposting konten melalui berbagai blog dan media sosial. Selanjutnya ada website 3.0. Website 3.0 atau Web 3 adalah generasi ketiga dari World Wide Web atau WWW yang dapat menghubungkan data dengan cara terdesentralisasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan lebih personal. Web 3.0 dibangun menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pembelajaran mesin, machine learning, dan website semantik, serta menggunakan sistem keamanan blockchain untuk menjaga informasi pengguna tetap aman dan terjamin. Kehadiran Web 3.0 ini akan membentuk metaverse serta mempengaruhi cara kita beraktivitas di dunia siber. Teknologi ini juga akan menjaga data kita menjadi lebih aman. Selanjutnya ada website fitur-fitur utama dari website 3.0. Yang pertama ada web semantik, yang kedua kecerdasan buatan, yang ketiga grafik 3D, yang keempat blockchain, dan terakhir berpusat pada pengguna. Contoh-contoh web 3.0. Yang pertama Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan transaksi peer-to-peer tanpa memperlakukan otoritas pusat. Yang kedua ada diaspora. Diaspora adalah jejaring sosial terdesentralisasi yang bertujuan untuk memberi pengguna kontrol yang lebih besar atas data dan privasi mereka. Yang ketiga ada Stemit. Stemit adalah platform media sosial berbasis blockchain yang memberi reward kepada pengguna untuk membuat konten. Yang keempat ada Augur. Augur adalah platform pasar saham terdesentralisasi.
Yang kelima adalah OpenSea. OpenSea adalah pasar terdesentralisasi untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan NFT atau non-fungible token. Yang terakhir adalah Sapien. Sapien adalah jejaring sosial terdesentralisasi yang dibuat menggunakan Ethereum. Kelebihan dari Web 3.0 yang pertama lebih cepat dan lebih efisien. Web 3.0 memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien dengan memanfaatkan teknologi semantik. Yang kedua ada personalisasi. Web 3.0 dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan relevan karena dapat memproses data pengguna secara lebih akurat. Yang ketiga, peningkatan keamanan dan privasi Web 3.0 didesain dengan fokus pada keamanan dan privasi pengguna, yang membuatnya lebih aman dan dapat dipercaya. Yang terakhir ada kelemahan Web 3.0. Jaringan terdesentralisasi yang digunakan oleh Web 3 bisa jadi lebih lambat dan kurang efisien. Yang kedua, pengguna Web 3 belum diadopsi secara luas, dan gadget yang tidak terlalu canggih mungkin tidak dapat mengaksesnya. Yang tiga, regulasi akan lebih sulit karena adanya desentralisasi, sehingga dapat berpotensi untuk menyebabkan cybercrime. Yang keempat, ada Web 3 akan cenderung lebih sulit digunakan untuk orang yang tidak terbiasa dengan mata uang digital atau teknologi blockchain. Yang terakhir, Web 3 memiliki potensi bermasalah dari segi kepemilikan karena kemungkinan akan ada pemodal atau kapitalis yang mengambil alih, sehingga pada akhirnya tetap akan terjadi sentralisasi kontrol. Usai sudah penyampaian materi terkait website dari kelompok 7, semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.